selamat datang di channel Dunia Keris. Kembali lagi pada program Bloko Suto. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu dapur keris yang jarang dijumpai dan jarang kita dengar atau kita lihat di sosial media maupun di pameran-pameran dan bursa. Seperti apa kerisnya? Saksikan video kali ini. Oke, secara sandangannya sudah ada aspek yang membuat keris ini menjadi menarik, yaitu pada bagian warangkanya, dimana bisa dilihat secara bentuk memang masuk ke dalam langgam Gayaman Surakarta ya. Namun jika diperhatikan lebih lagi, pelokannya ini cukup panjang. Jadi pembanding antara depan dan belakangnya ini panjang. Yang dalam pakem Surakarta masuknya ke dalam Gayaman Bancih atau bancihan. Seperti itu. Oke, dengan kayu yang bagus masuknya ke dalam kayu Trembalo Aceh karena terdapat ngindennya dan juga seratnya yang sedikit menyala, agak sedikit menyala serat kayunya ya, terlihat ya itu ya, dengan garap yang bagus, rapi. Itu untuk bagian peloknya, karena di saat kita melihat keris ini atau warangka ini, pada bagian peloknya sudah menarik perhatian. Oke, kita lanjut pada bagian deder, dimana deder ini terlihat ramping. Ini tidak masuk ke dalam model Yudhawinatan maupun Canteng, namun masuknya ke dalam jenis deder Sombo Keplayu. Karena modelnya dia yang ramping, kecil, ya, namun sedikit agak panjang. Nah, dengan model seperti ini disebutnya dengan model atau gaya Sombo Keplayu. Dengan bahan ini bagus sebenarnya. Ini bisa masuk ke dalam kayu tayuman. Dengan prodo yang rapi, dalam, garapnya luwes, enak. Oke, yang dilengkapi juga dengan mendak model kendit, bahan kuningan, permata sintetis ya. Ini kuningan yang disepuh tembaga atau disemprot dengan warna tembaga. Oke, untuk pendok sendiri dia masuk ke dalam pendok bunton. Pendok bunton bahan kuningan juga. Nih modelnya, model cukitannya dijeglok ya, atau dipukul, bukan ditatah. Terlihat karena dia timbul. Oke, begitu. Namun sayangnya pada bagian pendok ini terpotong pada bagian ujungnya. Jadi cukitannya pun juga tidak utuh pada bagian ujung. Namun selebihnya kondisinya baik. Tidak ada yang pecah, tidak ada yang penyok. Ujungnya pun juga masih utuh. Oke. Seperti itu untuk sandangannya. Lanjut kita akan melihat isi dari warangka ini.
Seperti inilah bentuk kerisnya atau penampakan dari kerisnya, dimana keris dengan model seperti ini saya pribadi jarang menjumpai, karena secara ricikan dasar kita hanya bisa melihat masuk ke dalam jenis look keris look, jenis keris look dengan jumlah looknya itu hanya 3 saja. Jadi 1, 2, 3. Yang biasanya keris look 3 itu kebanyakan yang beredar itu rata-rata dapurnya jangkung. Bisa jangkung pangkura, jangkung pacar, dan jangkung lain-lainnya lah. Ada banyak jenis jangkung. Nah, berbeda dengan keris ini, dimana kalau kita melihat keris look 3 lainnya pasti terdapat sekar kacang, lalu ada sogokan, bahkan tikal alis, bahkan ada yang pakai sogokan rangkep, sogokan depan belakang, pejetan. Nah, sedangkan keris ini cukup sederhana, dia hanya memiliki pejetan saja, tanpa ada sogokan, tanpa ada sekar kacang, jadi gandeknya lugas, tanpa ada tikal alis, dan tanpa ada serawean serta greneng. Tidak ada. Jadi polos, hanya murni pejetan saja. Yang dimana keris look 3 yang memiliki ricikan hanya pejetan saja, di dalam buku dapur itu masuk ke dalam jenis dapur duwung. Nah, jarang kan dengan mengetahui atau mendengar keris dengan dapur duwung, karena saya sendiri pun juga hanya membaca saja. Untuk menanting atau melihat secara langsung belum pernah, baru pertama kali ini. Dan biasanya kata duwung itu juga sering diartikan atau disamakan dengan arti daripada keris. Jadi secara bahasa Jawanya keris itu duwung. Nah, banyak yang mengartikan bahwa duwung itu adalah kerisnya, bukan jenis daripada dapur. Sama halnya seperti betok. Banyak yang mengartikan betok itu adalah bandanya, bukan jenis bendanya. Sedangkan di buku dapur terdapat dapur betok sendiri. Jadi ada dualisme di sana. Sama halnya dengan dapur yang dimiliki oleh keris ini, yaitu dapur duwung. Oke, itu secara dapur. Lalu secara pamor, seperti yang panjenengan bisa lihat bahwa keris ini tidak memiliki corak pamor sama sekali, yang berarti masuk ke dalam jenis pamor keleng. Walaupun tetap di pembuatannya tetap harus ada unsur pamornya, karena unsur utama dari pembuatan keris adalah tiga hal atau 3 faktor, yaitu baja, besi, dan pamor. Untuk pamor bisa dari nikel atau meteor, tergantung dari daerah dan juga style pembuatannya. Itu tadi sudah kita bahas perihal dapur dan juga pamornya. Di sini saya akan sedikit menjabarkan atau sedikit memperdalam perihal tangguh, di mana secara unsur rancang bangun dan juga materialnya, saya meyakini bahwa keris ini masuk ke dalam tangguh Kediri. Tangguh Kediri ya bersinggungan dengan tangguh-tangguh Doho lah. Jadi masih sebelum Jenggala atau Jenggolo. Itu secara yang saya lihat karena dari faktor material dan rancang bangun, yang dimana bisa dilihat pada bagian gonjo. Nah, gonjo pada bagian belakang wadidangnya itu nyeprok, atau dia nek basa Jawa niki jeber. Nanti monggo silahkan dicarikan katanya. Istilahnya bentuknya itu dia tidak flat, tidak rata antara depan dan belakang, tapi dia jeber, dan jebernya ini dia naik, bukan buang ke bawah. Jadi dia jebernya itu ke atas. Itu unsur 1. Unsur 2 ada pada bagian ndas cecak atau bersinggungan juga dengan gulu melet. Ini bisa saya spilkan. Nah, lancip ndas cecaknya, gulu meletnya tanggung,
Dia tidak panjang dan tidak pendek, tidak bantet. Itu ciri atau salah satu faktor dari yang bisa kita identifikasikan dari Tangguh Kediri. Secara materialnya terlihat gerasak, dia tidak pulen, tipikal tempa yang setengah matang, karena kalau dibilang mentah tidak seperti Tuban, dan jika dibilang matang tidak seperti Mataram. Jadi dia berada di pertengahan antara mentah dengan matang. Jadi di Tangguh Kediri rata-rata kita jumpai atau kita temui mereka menggunakan seni tempa lipat yang memang bisa dikategorikan setengah matang, karena tidak menjumpai material yang ulet, tidak seperti Jenggala. Di Tangguh Jenggolo atau karena beriringan yaitu Tangguh Kediri, Doho Kediri, Jenggolo. Itu tangguh-tangguh yang memang berdekatan, dan di Tangguh Kediri tidak menjumpai material yang ulet, atau sangat sedikit sekali populasi keris Tangguh Kediri dengan material yang ulet, sehingga membuat di saat dipanaskan terlalu berlebih atau menggunakan seni tempa lipat yang tidak pas, maka membuat kerisnya akan pecah. Seperti itu materialnya. Nah, bisa dilihat dari keris yang ada pada video ini, di mana secara serat besi masih terlihat padatnya, tidak sementah itu dan tidak segerasak itu. Namun tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori yang memang materialnya pulen atau tempat lipatnya matang. Nah, itu ciri daripada Tangguh Kediri. Di luar daripada itu, secara bentuk lok juga bentuk loknya ngembo, dia tidak yang rengkol. Jadi secara looknya pun juga membuktikan atau menjelaskan karakter daripada Tangguh Kediri. Seperti itu. Jadi menurut identifikasi saya, ini dapur Duwung Luk 3 dengan pamor Keleng dan Tangguh Kediri. Jadi masuknya masih ke dalam tangguh-tangguh Madya kuno kalau tidak salah. Jadi sudah di atasnya keris sepuh secara struktural. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi pengukuran dimensi, dan juga kita akan lihat nanti besinya seperti apa, karena biasanya di saat kita masuk ke dalam sesi pengukuran dimensi, saya akan membuka dadernya supaya panjenengan juga bisa lihat kondisi asli dari besi pada keris ini. Oke, ini penampakan dari besinya. Ukurannya normal, tidak panjang dan tidak pendek, jadi masih secara proporsionalnya masih masuk. Dan yang pasti ini masih orisinil, bukan gantian, bukan sambungan, masih orisinil. Materialnya pun sama, serat besinya sama. Oke. Dan memiliki panjang di 5,4 cm. Oke. 5,4 cm. Itu jika kita lihat dari besinya. Dan selanjutnya kita akan coba ukur bilahnya serta gonjo. Tapi sebelumnya saya akan rapikan terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita ukur. Kalau dari secara sawangan nih, atau jika dilihat, ini masuk ke dalam keris-keris yang keris tanggung ya, dimana masih masuk ke dalam kategori keris normal, cuman memiliki panjang yang kurang lebih di 30 cm, dan betul ini di 30
30,8 hampir ke 31 cm. Secara kategori masih masuk ke dalam jenis keris, bukan patrem, karena kalau patrem itu harus kurang dari 28. Kurang dari 29, jadi 28 itu sudah masuknya ke dalam patrem. Begitu. Lalu untuk gonjonya saya lupa. Untuk gonjo berada di 7 cm pas. 7 cm pas. Dan terakhir, sebelum saya tutup untuk sesi video pada kali ini, akan saya olesi dengan minyak terlebih dahulu. Supaya panjenengan juga bisa melihat, tidak perlu menerka-nerka. Wah mas, iki engko nek tak minyaki modele piye ya? Nah, tidak perlu menerka-nerka seperti itu. Jadi langsung saya perlihatkan perbandingan antara kondisi bilah kering dengan kondisi bilah yang basah karena dilumuri oleh minyak. Ya, ini saya sengaja hanya sebagian saja yang saya minyaki supaya bisa dilihat. Padat secara materialnya, lebih terlihat padat daripada kondisi kering tadi. Namun itu tadi, dengan kepadatan seperti ini tidak bisa atau masih belum bisa dimasukkan ke dalam kategori pulen. Jadi kalau orang-orang atau beliau-beliau yang sudah cukup dalam perihal material keris, maka menyebutnya bilah seperti ini disebutnya dengan material yang lempung. Ini kondisi kering. Dan ini kondisi basah. Jadi bahasa tepatnya adalah pesine ngelempung. Nah itu, biasanya seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk kesempatan pada video kali ini, di mana kita sudah membahas keris dengan dapur duung yang memiliki pamor keleng serta estimasi pembuatan atau tangguh berada di Tangguh Kediri. Seperti biasa, bagi panjenengan yang berminat dengan kerisnya atau masih tanya-tanya terlebih dahulu, tidak masalah, bisa langsung kontak saya, karena yang menjawab langsung dengan saya. Jadi jika panjenengan ingin menambahkan sebuah informasi atau panjenengan punya pendapat tersendiri yang berkaitan dengan keris ini atau keris-keris yang sudah kita bahas lainnya di segmen Bloko Suto, panjenengan jika ingin diskusi secara langsung bisa hubungi WhatsApp saya, ada di 0812 2969 9929, atau bisa kunjungi juga di deskripsi di bawah. Juga sudah tertera nomor WhatsApp saya di sana. Yang tentunya jika panjenengan tidak berkenan untuk komentar, tidak apa-apa. Kalau hanya sekedar diskusi secara pribadi, bisa langsung WA saya saja. Dan bagi panjenengan yang ingin melihat koleksi atau keris-keris yang saya alih rawatkan lainnya, bisa kunjungi website resmi kami. Ada di www.duniakeris.com. Di sana cukup ada beberapa varian lah, yang siapa tahu dari beberapa varian yang saya tawarkan ada yang berjodoh dengan panjenengan. Oke, seperti itu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga ya. Saya tutup. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.